katanya jadi penari ya Kang? Betul. Kan saya di sini sebagai penari dan memang seperti yang disampaikan rekan-rekan tadi, Bang Joko itu memang tidak kasih referensi dari film lain atau karakter lain, tapi malah kasih seperti selebaran background kita walaupun cerita tersebut gak ada di film, tapi beliau ceritakan bahwa ini seorang penari itu dulunya seperti apa, waktu kecil seperti apa, orang tuanya bagaimana, kondisi ekonomi seperti apa, akhirnya membentuk karakternya seperti ini, seperti itu. Nah, itu menjadi panduan kita untuk menjadi seorang suara batin tersebut. Tapi kan biasanya Kang apa namanya koreografinya bertengkar gitu tiba-tiba jadi penari, itu seperti apa kesulitannya Kang? Sebenarnya waktu saya dulu tinggal di Bogor waktu kuliah, karena dalam silat kadang-kadang kita perlu balance. Kalau kita belajar silat yang keras terus, kadang-kadang karakter kita juga terlalu bukan emosional tapi mungkin terlalu keras atau gimana. Nah, saya untuk menyimbangnya itu kadang-kadang belajar menari, tapi bukan menari yang di luar tradisional, tapi penari tradisional. Ada kan tarian laki-laki yang menuju seperti wayang orang. Nah, kadang-kadang tarian tersebut menolong kita juga dalam silat, juga dalam membentuk satu karakter. Saya pernah jadi rahwana di wayang orang tersebut, di Sendal Tari lah sebetulnya. Nah, dari sana berbekal pengalaman dulu waktu kuliah itu, ya di penari itu saya sampai ke Bang Joko, Bang, boleh nggak saya walaupun di sana sebagai penari kontemporer, saya boleh nggak masukin bentuk-bentuk tradisi, tapi tetap berbentuk kontemporer, tidak pure tradisi. Nah, itu jadi tantangan saya gali kembali dulu latihan saya waktu menari, dan saya coba tampilkan di kolaborasi dengan silat saya, dan itulah. Berarti nanti nggak ada silat sama sekali ya Kang di film Gundala atau seperti apa? Karakter saya Iya. ada, pas berkelahi mah tetap aja. Oh. Walaupun waktu berkelahi itu kita harus menonjolkan juga, masa dalam tariannya ada bentuk gerak seperti itu, dalam perkelahiannya tidak ada, karena walaupun dibilangnya bahwa karakter saya itu tarian itu seperti suatu pengabdian saya buat alam. Jadi walaupun saya harus berbuat sesuatu, saya selalu diawali dengan tarian. Tariannya seperti apa, itu akan membentuk jiwa saya seperti mungkin bukan trans, seperti saya bisa fokus untuk mengerjakan sesuatu. Nah, di situ karakter saya yang ditentukan. Kan tadi terlihat ketika ada gerakan tari itu kelihatannya berotot gitu. Mungkin karena tidak pakai baju. Ya, kelihatannya emang satu gerakan yang berotot, harus berotot. Memang kan yang umumnya kan agak luas kalau tari. Nah, karena di sini kita dimintanya tarian kontemporer, Pak. Terus nanti juga harus dihubungkan dengan bentuk-bentuk perkelahian. Jadi saya coba bentuk satu tarian kontemporer, walaupun memang bentuknya tarian, dalam aslinya kadang-kadang memang halus, tapi dalam antara halus tersebut harus ada kerasnya. Nah, karena memang ada sisi silat yang dimasukkan. Nah, jadi seperti itulah bentuk tarian. Nama karakternya siapa Kang tadi? Suara batin. Oh, suara batin. Jadi memang waktu mau melakukan tarian tersebut, kadang saya akan dengarkan suara dari dalam diri saya, dan itu yang keluar waktu tarian. Apa sih alasan utama Kang Cecep mau bergabung di film Gundala ini? Karena memang dari dulu saya senang komiknya. Oh. Saya walaupun ini memang generasi tua juga. Dulu waktu masih anak-anak lihat juga filmnya. Jadi pas ditawarin untuk membuat action desain buat Gundala ini, tentu saya sangat tertarik sekali. Ya, langsung saya iakan. Kalau kesulitan ketika mendirect action perkelahian di 350 orang pas 350 orang, gimana itu kesulitannya? Nah, memang Bang Joko sudah persiapkan tim kita itu ada 2 tim. Jadi satu tim memang untuk perkelahian jarak dekat, 1 lawan 1 atau 1 lawan yang memang didesain dari sebelumnya, dan ada tim yang memang untuk perkelahian jarak jauh, perkelahian yang spektakuler lah, seperti di luar humannya, atau kadang-kadang perkelahian yang memang kita buat on the spot. Jadi kita ada kira-kira 10 orang, kita sebar tuh tim itu. Waktu memang kita persiapkan di sebelumnya ada fighting yang misalnya dari tim 10 orang itu ada 10 pasang yang memang kita tentukan dulu. Nah, yang lain kita buat di lokasi langsung. Jadi di tim yang 10 orang itu kita coba sebar dan buat bagaimana nanti crowdednya itu bisa benar-benar terlihat seperti real, karena itu bukan tentang bagus perkelahian, tapi memang harus terlihat seperti
benar-benar di situasi benarnya, karena memang kalau orang demo masa harus berkelahi lama gitu kan, pasti crowded saja kelihatannya, tapi walaupun crowded harus tetap bagus di kamera. Nah itu yang tuntutan kita ke rekan-rekan atas arahan Bang Joko, kita coba terapkan dalam 4 hari tersebut. Tapi Kak kalau Cecep, unsur silat tetap ya. Kenapa? Unsur silat tetap. Nah, unsur silat di sana memang kita terapkan sebagai jalanannya, mungkin dalam bentuk efek, bukan efek atau apa yang kita bilang mah efek kenanya. Jadi misalnya efek kalau mukulnya bagaimana supaya kelihatan benar, tapi waktu seperti tadi kan safety kita pertimbangkan. Jadi sebelum di take kita coba ulang-ulang bagaimana sinkron antara yang dipukul dengan yang memukul. Jadi walaupun kelihatan seperti kena tapi aman sebenarnya. Nah itu yang kita latih benar-benar di sebelum lokasi dan juga setelah di lokasi. seluruh adegan bertarung ini koreografinya dari Kang Cecep atau seperti apa sih Bang di dalam Gundala? Jadi memang kalau istilahnya ahli masaknya lah, ahli masak ada 2. Jadi tim saya yang untuk pelatihan jarak dekatnya, dan ada timnya Bang Indro Sulaiman untuk perkelahian yang super humannya. Nah itu kita coba kan kadang-kadang Gundala itu dari tengah-tengah itu ada transisi antara dia bagaimana dia waktu dalam satu scene tapi berkelahinya masih seperti orang biasa, tapi tiba-tiba dia jadi orang yang super ya, dan itu dia sadari sekonyong-konyong tidak disadari awal. Nah itu kita coba kolaborasi bagaimana kita memang walaupun 2 tim harus jadi 1 tim juga. Kang Cecep ada perbedaan nggak sih